Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Arbita Lola, biasa dipanggil Arbita. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, Prodi Kimia, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat. Baik, di sini saya ingin berbicara tentang budaya Tionghoa, atau sedikit lah sharing-sharing tentang budaya mereka yang telah saya baca, yaitu sebelumnya saya mohon maaf dulu sebelum saya menyampaikan lebih lanjut. Jika ada salah kata atau dalam penyampaian saya nanti ada kata-kata yang kurang benar atau kurang tepat, tolong dimohon maafkan ya. Saya kan masih belajar juga, saya nggak tahu gimana tepatnya pembicaraan kata tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf. Baik, selanjutnya langsung saja. Budaya Tionghoa itu salah satu budaya terbesar di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya dia etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa itu terbagi ada 3, yaitu Kek Hakka, Tichu, Hoklo, Hokkien atau Katon. Ini Kek itu atau Hakka, Tichu atau Hoklo, dan Hokkien atau Katon. Kawinan dalam tradisi budaya Tionghoa, khususnya di Pontianak ini, Singkawang dan wilayah Kalimantan Barat, merupakan prosesi pernikahan yang tidak dapat diubah meski telah menganut agama Kristen atau Katolik. Itu mereka. Terus tradisi mereka ini merupakan tradisi yang prosesinya sakral. Seperti itu, sakral, dan ada beberapa tahapan juga, khususnya pranikah dan persiapan dan penjodohan. Seterusnya lamaran, pertunangan, dan resepsi. Setelah itu pasca nikah. Langsung saja ke tahap persiapan dan perjodohan. Dalam tahapan persiapan perjodohan ini, para calon pengantin biasanya itu sudah saling kenal, sudah berpacaran gitu, sudah menjalin hubungan serius untuk menikah. Namun pasangan pernikahan itu diatur, ada juga pasangan pernikahannya yang diatur oleh keluarga satu sama lain. Mereka diberikan kebebasan untuk mengetahui kesepakatan satu sama lain untuk melanjutkan jenjang yang lebih serius. Dan jika mereka setuju dan ingin melanjutkan pernikahan, calon pengantin masuk ke tahap persiapan. Terus setelah kedua mempelai sepakat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, mereka wajib mengonfirmasi kepada kedua orang tua, pada keluarga atau kedua orang tua masing-masing. Mereka niatkan. Setelah itu mereka mendapatkan itu kayak mak comblang, atau di sini disebut buenang. Buenang itu bertugas sebagai mengkomunikasikan antara kedua mempelai atau kedua pasangan ini, keluarganya. Di sini buenang ini lebih banyak berperan dalam pernikahan di budaya Tionghoa ini. Dia buenang yang banyak mempercocokkan dalam pernikahan mereka ini. Terus itu tahapan pertunangan, yaitu Tenghun, dan upacara pertunangan Sangjit. Dalam budaya ini, Sangjit dan Tenghun ada 3 prosesi terpisah. Sebelum pengajuan dilakukan sebagai prosesi pertama, dipandu oleh buenang lagi yang berfungsi sebagai juru bicara dan menyampaikan maksud kedatangan keluarga laki-laki di rumah mempelai wanita. Sangjit adalah sebuah perayaan yang menggabungkan ritual pertunangan dan proses penyerahan hadiah.
Selanjutnya, mempelai pria yang menyerahkan hadiah dan seserahan. Tradisi ini biasanya dipimpin oleh Bu Enang yang mak comblang ini. Lebih banyak Bu Enang yang memimpin acaranya. Terus selanjutnya ke tradisi pernikahan. Tradisi pernikahan ini memiliki satu acara utama, yaitu Kangte. Kangte ini kayak diadakan di tempat lain atau di luar disewa, misalnya hotel atau alternatif lain lah. Kami juga dipimpin oleh Bu Enang. Nah, yang dari saya katakan tadi, Bu Enang ini berperan besar di pernikahan budaya Tionghoa ini. Dia yang memimpin semua acara, hampir semua acara diselenggarakan. Terus setelah acara Kangte ini selesai, mempelai wanita disuruh Bu Enang mempersiapkan dan membereskan barang-barang masuk ke mobil atau bawa pulang ke rumah pria. Setelah sampai ke rumah pria, mempelai wanita diajakkan untuk berdoa ke empat penjuru untuk menghormati dan meminta berkah ke dewa roh leluhur. Diikuti sujud di depan pintu 3 kali. Dan mempelai wanita dilarang menendang atau menginjak pintu agar tidak mengalami kesialan atau perceraian dalam pernikahan. Oh ya, setelah Kangte itu selesai, juga ada proses selanjutnya, yaitu proses perjamuan sederhana, yaitu ciacin atau pesta kecil-kecilan, dan ciak tok juga dikenal sebagai penjamuan bulat atau bulat. Ciacin atau ciak tok biasanya memiliki waktu tertentu dan diikuti oleh kedua orang tua, mempelai wanita, pria, serta anggota keluarga inti. Baik, setelah perjodohan, pertunangan, dan tradisi pernikahan, acaranya udah selesai, penjamuan apa tadi, mereka langsung ke resepsi lah nih, yang hampir sama kayak yang lain, kurang lebih kayak gitulah pesta mereka di luar atau di mana, disewa hotel atau gedung-gedung untuk mereka melaksanakan resepsi. Setelah itu resepsi usai, pengantin baru masih harus melaksanakan beberapa ritual dan tradisi. Pagi hari pertama setelah pernikahan dan resepsi, kedua mempelai harus menyiapkan wadah dan baskom yang berisikan air bersih serta sapu tangan yang sebelumnya dibawa ke acara pertunangan. Wadah atau baskom yang berisi air itu nantinya akan digunakan pengantin untuk membasuh muka dan kaki mertuanya. Aktivitas ini biasanya disebut Soi Min Chun. Kegiatan ini dilakukan berturut-turut 3 hari dalam setiap pagi selama 3 hari. Dan artinya mempelai wanita juga memiliki tanggung jawab untuk mencintai dan merawat orang tua suaminya. Selanjutnya, menurut saya bacaan ini bermanfaat sekali bagi orang Kalbar maupun orang pendatang, karena mereka dapat membacanya dan mereka mendapat ilmu baru dan menambah pengetahuan mereka. Selanjutnya, menurut saya budaya ini masih diterapkan di tempat saya, di daerah sekitar saya, dan masih dilaksanakan juga. Selanjutnya, menurut saya bacaan ini perlu atau tidak menggunakan bahasa Inggris? Menurut saya perlu, karena orang luar pun ingin membacanya. Baiklah, sekian cerita saya.
Mohon maaf atas segala dan kekurangannya dalam pengucapan kata. Jika ada yang salah dan tidak benar, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Arfita Maula. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.